Halo Sobat Ekoregion, kali ini kita akan membahas rencana operasional Zero Waste Zero Emission untuk subsektor limbah padat domestik. Tujuan penyusunan rencana operasional Zero Waste Zero Emission ini adalah yang pertama menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi isu pengurangan emisi gas rumah kaca dengan melakukan praktik pengelolaan limbah strategis. Yang kedua adalah menguraikan target NDC menjadi rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah melalui Zero Waste Zero Emission. Dan untuk menjelaskan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah melalui Zero Waste Zero Emission. Dalam menyiapkan rencana aksi untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, data jumlah limbah padat domestik atau sampah yang dihasilkan dan pengelolaannya per wilayah. Kemudian yang kedua, data inventarisasi fasilitas pengelolaan sampah per wilayah dan kinerja pengelolaan sampah per fasilitas tersebut. Yang ketiga, data inventarisasi fasilitas pengelolaan limbah cair domestik per wilayah. Yang keempat, pemetaan sebaran lokasi industri. Yang kelima, data jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri dan pengelolaannya per wilayah. Untuk subsektor limbah padat domestik diperlukan informasi pertama dan kedua. Selanjutnya untuk aksi mitigasi menuju Zero Waste Zero Emission 2050 pada subsektor limbah padat domestik, penurunan emisinya dapat dicapai melalui pelarangan pembakaran terbuka, optimalisasi pengomposan dan pemanfaatan sampah untuk mengurangi penimbunan sampah di TPA. Karena emisi pada limbah padat domestik sebagian besar berasal dari emisi timbunan sampah di TPA. Untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dari subsektor limbah padat domestik, maka disusun strategi pendekatan pengelolaan sampah berbasis pemanfaatan dengan konsep 3R yaitu reuse, recycle dan recovery, serta mengurangi pemrosesan penimbunan sampah di TPA. Target pertama, tidak ada landfill baru sejak 2030 dan tidak ada pembuangan sampah di landfill atau zero landfill di tahun 2040 sehingga sampah yang dilandfillkan akan berkurang sejak 2030 dan menuju zero di tahun 2040. Atau tidak ada sampah yang dibawa ke landfill dengan toleransi maksimum 15% hingga 20% sebagaimana di negara maju lainnya. Kemudian, mayoritas atau 50% dari 53 industri kertas menggunakan kertas daur ulang dari dalam negeri di tahun 2030, lalu di tahun 2040, semua industri kertas menggunakan mayoritas kertas daur ulang dari dalam negeri. Selanjutnya dilakukan peningkatan pengolahan sampah yang tidak lagi masuk landfill di luar pengomposan atau 3R, yaitu dengan pengolahan sebagai bahan pembangkit listrik tenaga sampah, RDF, atau lainnya. Target kedua, tidak ada lagi pembakaran sampah terbuka atau zero open burning di 2030 dan efektif di tahun 2031. Target ketiga, landfill mining akan dimulai tahun 2025, tahun 2022 sudah mulai dilakukan di Bantar Gebang. Selanjutnya kita akan membahas skenario pelaksanaan mitigasi pada pengelolaan limbah padat domestik. Aksi mitigasi pertama, yaitu penangkapan dan pemanfaatan landfill gas atau LFG, dicapai melalui rehabilitasi open dumping landfill menjadi sanitary landfill yang dilengkapi LFG recovery untuk pemanfaatan atau flaring. Puncak recovery metana diperkirakan harus sudah dicapai pada 2030. Aksi mitigasi kedua, pemanfaatan sampah PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah, SRF atau solid recovered fuel, RDF atau refuse derived fuel harus sudah tercapai. Aksi mitigasi ketiga, daur ulang sampah melalui pengomposan dan 3R, kertas, plastik, logam, kaca, kulit, kain, dengan memanfaatkan fasilitas pengolahan seperti bank sampah, TPST, TPS 3R, PDU, rumah kompos, pemanfaatan black soldier fly untuk pengomposan dan biogas. Aksi mitigasi keempat, pengurangan sampah untuk mengurangi jumlah sampah ke landfill di 2050 atau Zero Waste to Landfill in 2050, dilakukan melalui pemilahan sampah di sumbernya sehingga memudahkan pemanfaatan sampah untuk bahan daur ulang atau energi. Sekian Sobat Ekoregion, sampai ketemu lagi di materi-materi kami selanjutnya. Terima kasih.